Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup seorang hamba, ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk kasih sayang Allah. Ujian tidak selalu berarti murka, melainkan terkadang menjadi sarana penyucian, peningkatan derajat, serta bentuk tarbiyah dari Allah agar hambanya semakin dekat kepadanya. Tidak ada satupun manusia yang luput dari ujian, termasuk para nabi yang merupakan makhluk pilihan Allah. Bahkan, ujian mereka jauh lebih berat dibanding manusia biasa, karena kedudukan mereka yang istimewa di sisi Allah. Salah satu contoh ujian luar biasa dalam sejarah para nabi adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang dikenal sangat taat, bersabar, dan penuh keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Kisah hidupnya menjadi teladan abadi bagi umat manusia dalam menghadapi cobaan dan penyakit. Dalam masa ujian panjangnya, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh ataupun berburuk sangka kepada Allah, bahkan semakin mendekatkan diri kepadanya melalui zikir dan doa yang tulus. Kisah Nabi Ayub juga menunjukkan bahwa setan akan selalu mencari celah untuk menggoyahkan iman manusia, terlebih lagi ketika mereka berada dalam kondisi lemah secara fisik maupun mental. Namun, seorang mukmin yang sejati akan mampu bertahan dan menang dari segala tipu daya setan dengan bersandar penuh kepada Allah. Zikir dan doa menjadi perisai utama dalam menghadapi cobaan hidup. Dan dalam kisah Nabi Ayub, terdapat satu doa agung yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai penawar segala penyakit dan penderitaan. Doa ini bukan sekadar ungkapan lisan, tetapi pancaran keimanan dan keyakinan seorang hamba kepada Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Ayub alaihissalam adalah sosok nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Sebelum cobaan datang, beliau hidup dalam keadaan penuh kenikmatan dan keberkahan. Ia memiliki kekayaan yang besar, keluarga yang banyak dan harmonis, tanah yang subur, dan tubuh yang sehat serta kuat. Kehidupan beliau tampak sempurna di mata manusia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain yang lebih tinggi nilainya, yaitu ingin menunjukkan kepada manusia betapa besar kekuatan iman dan sabar dari seorang hambanya yang terpilih. Godaan setan datang karena rasa dengki terhadap keimanan dan keteguhan hati Nabi Ayub. Setan menyangka bahwa ketaatan dan ibadah Nabi Ayub hanyalah akibat dari kelimpahan nikmat yang ia miliki. Maka setan menyatakan bahwa jika semua nikmat itu dicabut, Ayub akan berpaling dari Tuhannya dan menjadi orang yang kufur. Maka Allah izinkan setan untuk menguji Nabi Ayub dengan satu syarat, jangan mencelakai jiwanya. Ini menunjukkan bahwa semua ujian yang datang hakikatnya adalah atas izin Allah dan dalam kendalinya. Musibah pertama yang datang adalah hilangnya harta benda Nabi Ayub. Hewan ternaknya mati, ladangnya rusak, dan kekayaan yang dulu melimpah menjadi lenyap. Tidak berhenti di situ, anak-anaknya satu persatu wafat dalam berbagai musibah. Ia dan istrinya kemudian tinggal dalam kesederhanaan yang sangat jauh dari keadaan semula. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan keimanannya sedikit pun. Ia tetap bersyukur, tetap sholat, dan tetap beribadah seperti biasa, bahkan dengan semangat yang lebih besar. Setelah kehilangan harta dan keluarga, Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat parah. Penyakit itu menyerang seluruh tubuhnya, menyebabkan luka-luka dan borok yang mengeluarkan bau tak sedap. Kulit beliau rusak, tubuhnya lemah, dan orang-orang yang dulu menghormatinya mulai menjauhi.
Ia ditinggalkan oleh masyarakatnya, dikucilkan dari lingkungannya, bahkan dijauhi oleh sebagian kerabatnya sendiri. Yang tersisa hanyalah sang istri yang setia mendampingi dan merawatnya dengan penuh cinta dan ketabahan. Penyakit yang diderita Nabi Ayub berlangsung selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa ujian ini berlangsung hingga 20 tahun lamanya. Selama itu, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak pernah mempertanyakan kenapa ia harus menderita, dan tidak pernah merasa bahwa Allah tidak adil. Ia tahu bahwa Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Ia terus berzikir, terus berdoa, dan terus menjaga kesucian hatinya dari rasa putus asa. Dalam masa sakit itu, setan kembali datang, kali ini dengan cara yang lebih halus. Ia membisikkan keraguan, rasa kesal, dan mendorong Nabi Ayub untuk merasa bahwa hidupnya sia-sia. Ia menggoda sang istri agar mempertanyakan kenapa Allah membiarkan suaminya sakit selama itu. Bahkan setan mencoba memanfaatkan penderitaan itu untuk menciptakan keretakan antara Nabi Ayub dan istrinya, namun semua usaha itu gagal. Iman mereka berdua terlalu kuat untuk dipecah belah. Hingga suatu ketika, kondisi fisik Nabi Ayub benar-benar melemah. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit, namun ruh dan semangatnya masih kokoh. Pada titik inilah Nabi Ayub mengadu kepada Allah. Bukan karena ia mengeluh, tetapi karena ia ingin tetap bisa menyembah dengan sempurna. Ia merasa bahwa sakit ini telah menghambat ibadahnya. Maka dengan hati yang penuh adab, ia berdoa, Allahumma inni massaniyad durru wa anta arhamur rohimin. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa musibah, dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Kalimat doa itu sangat sederhana, tidak menuntut, tidak meminta secara langsung, tetapi memiliki makna yang dalam. Ia tidak menyebutkan penyakitnya secara detail, tidak memohon agar segera disembuhkan, tapi hanya menyampaikan kondisi dirinya dengan penuh tawadhu dan memuji rahmat Allah. Doa itu adalah bukti keikhlasan dan keyakinan seorang hamba bahwa hanya Allah lah tempat berlindung yang sejati. Allah, yang Maha Mendengar, langsung menjawab doa Nabi Ayub. Perintah pun datang agar beliau menghentakkan kakinya ke tanah. Dari sana memancar air jernih. Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi dengan air itu dan meminumnya. Dengan izin Allah, tubuhnya sembuh seketika. Kulitnya pulih, kekuatannya kembali, dan penyakitnya lenyap tanpa bekas. Ini bukan sekadar mukjizat fisik, tetapi juga kemenangan ruhani atas semua tipu daya setan. Setelah kesembuhan, Allah tidak hanya mengangkat penyakitnya, tetapi juga mengembalikan semua nikmat yang pernah dicabut. Harta kembali datang, anak-anaknya dikembalikan atau diganti dengan yang lebih baik, dan namanya harum di tengah masyarakat. Allah bahkan memberikan lebih banyak nikmat dari sebelumnya sebagai bentuk penghormatan atas kesabaran dan keikhlasannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, zikir yang diucapkan Nabi Ayub menjadi salah satu bentuk doa paling ringkas namun mengandung makna yang sangat luas. Allahumma inni massaniyad durru wa anta arhamur rohimin merupakan kalimat zikir yang lahir dari hati yang hancur karena penderitaan, tetapi tetap penuh harapan. Zikir ini menunjukkan bahwa ketika manusia berada di titik terendah, justru disitulah potensi tertinggi untuk berserah diri kepada Allah. Kalimat zikir ini menunjukkan bagaimana adab dalam berdoa. Nabi Ayub tidak menuntut. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak memohon secara langsung agar disembuhkan. Ia hanya mengakui bahwa dirinya telah tersentuh oleh penderitaan dan ia tahu bahwa Allah Maha Penyayang. Ini merupakan pelajaran penting. Doa bukanlah alat untuk memaksa kehendak Allah, tetapi sarana untuk mendekatkan diri, menunjukkan ketergantungan, dan memohon dengan rendah hati. Doa ini bukan sekadar bacaan di bibir. Ia menjadi zikir ketika dibaca dengan penuh kesadaran, penghayatan, dan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Dalam dunia yang penuh penyakit, baik yang kasat mata maupun yang tersembunyi dalam jiwa, zikir ini menjadi obat yang sangat mujarab. Ia menyembuhkan luka, menenangkan hati, dan menjadi penghubung langsung antara hamba dan Robnya.
Banyak orang saat ini mengalami penyakit, tidak hanya tubuh tetapi juga pikiran dan hati. Stres, depresi, kegelisahan, dan kesepian adalah penyakit zaman modern yang tak kalah berat dari penyakit fisik. Dalam semua itu, zikir Nabi Ayub bisa menjadi penenang jiwa dan pintu awal kesembuhan. Karena siapapun yang mengadu kepada Allah dengan rendah hati, pasti akan didengar dan ditolongnya. Tidak ada batasan waktu untuk membaca zikir ini. Ia bisa dibaca kapan saja, saat sujud dalam solat, saat tengah malam dalam qiyamul lail, atau saat hati sedang merasa tidak mampu lagi menanggung beban hidup. Yang penting bukan jumlah atau waktunya, tetapi ketulusan dan keyakinan dalam hati ketika membacanya. Karena zikir adalah dialog batin dengan Allah, bukan sekadar bacaan lisan. Zikir ini juga mengajarkan bahwa dalam kondisi seberat apapun, Allah tetap Maha Penyayang. Bahkan ketika seluruh dunia meninggalkan kita, Allah tetap dekat. Doa ini menyeratkan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada derita manusia. Maka siapapun yang merasa telah mencapai batas kesabaran, ingatlah bahwa Nabi Ayub telah jauh melampaui batas itu dan tetap bertahan dengan zikir ini. Ketika manusia berserah diri total kepada Allah seperti Nabi Ayub, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kesembuhan bisa datang dari arah yang tak pernah dibayangkan. Mungkin lewat dokter, mungkin lewat alam, mungkin lewat ketenangan hati. Tapi semuanya bermuara pada satu sumber, rahmat Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, zikir Nabi Ayub bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk siapa saja yang sedang diuji, baik dengan penyakit, kesulitan hidup, kehilangan, maupun tekanan batin. Zikir ini adalah simbol dari doa yang paling ikhlas, paling jujur, dan paling dekat dengan sifat kehambaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi cermin keteguhan iman seorang hamba yang telah melalui badai kehidupan dengan sabar dan ridho. Beliau tidak hanya diuji dari sisi harta, keluarga, dan kesehatan, tetapi juga dari sisi batin, karena harus berhadapan dengan bisikan-bisikan setan yang mencoba merusak hubungan dirinya dengan Allah. Namun, semua ujian itu tidak melemahkan keyakinannya, justru semakin menguatkan hubungan spiritualnya dengan Rob semesta alam. Inilah pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi keteguhan hati dalam menjaga tauhid dan tidak berpaling dari Allah dalam keadaan apapun. Dalam penderitaan yang berlangsung bertahun-tahun, Nabi Ayub tidak sekalipun mengutuk takdir atau mengeluhkan keadaannya. Sebaliknya, ia memilih untuk berserah diri dan tetap menyebut nama Allah dalam doa dan zikir. Zikirnya yang singkat, namun syarat makna, menjadi simbol dari kekuatan hati seorang hamba yang tidak bergantung pada dunia, tetapi sepenuhnya berharap kepada rahmat Tuhannya. Doa beliau menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala sakit, beban, dan kesulitan, kunci kesembuhan bukan semata pada obat atau usaha lahiriah, tapi pada bagaimana hati kita terhubung dengan Yang Maha Menyembuhkan. Zikir Nabi Ayub bukan hanya warisan spiritual, tetapi juga merupakan petunjuk praktis dalam menghadapi ujian hidup. Banyak orang hari ini terjerat oleh rasa putus asa saat diuji dengan penyakit yang berat atau masalah yang berlarut-larut. Padahal, di balik semua itu, ada rahasia besar yang hanya bisa dibuka dengan ketenangan jiwa dan ketulusan doa. Maka siapapun yang ingin meneladani Nabi Ayub, hendaknya membaca zikir tersebut dengan hati yang penuh iman, serta memperbanyak istighfar dan berserah diri kepada Allah. Dalam setiap tetes air mata dan setiap helaan napas kesakitan, jika dibarengi dengan zikir ini, maka insya Allah akan hadir jalan keluar dan ketenangan yang hakiki. Keutamaan lain dari doa ini adalah bahwa doa ini menjadi salah satu bentuk zikir yang sangat ampuh untuk mengangkat segala jenis penderitaan, baik penyakit fisik, gangguan batin, tekanan hidup, maupun godaan syaitan. Karena doa ini diucapkan oleh seorang nabi dalam kondisi paling berat dalam hidupnya dan langsung diijabah oleh Allah, maka siapapun yang mengamalkannya dengan niat yang tulus, penuh harap,
dan percaya kepada kasih sayang Allah, insya Allah akan mendapatkan pertolongan. Doa ini juga mengajarkan bahwa tidak ada musibah yang kekal dan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada ujian yang menimpa. Marilah kita menjadikan kisah Nabi Ayub sebagai lentera dalam menghadapi ujian hidup. Ketika dunia terasa sempit, ketika tubuh tak lagi kuat, ketika harapan mulai pudar, maka kembalilah kepada Allah dengan menyebut zikir yang menyejukkan hati. Allahumma inni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Bacalah zikir ini dengan yakin, istiqomah, dan penuh keikhlasan. Niscaya, rahmat Allah akan turun, tidak hanya berupa kesembuhan, tetapi juga ketenangan hati dan kekuatan untuk terus melangkah dalam jalan iman dan tauhid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.